Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Ibu selalu berdoa semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita masih tema 8 dengan tema Praja Muda Karana, mata pelajaran PKN subtema 2. Tujuan belajar hari ini siswa mampu mengidentifikasi gambar pada perisai Garuda Pancasila. Disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya, serta jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Pancasila, ada yang tahu apa artinya Pancasila? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Pancasila terdiri dari dua kata. Yang pertama, panca artinya 5, sila yang artinya dasar atau adab. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila berisi 5 dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bahas ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Simbol-simbol Pancasila terdapat pada lambang negara burung Garuda yang kemudian disebut Garuda Pancasila. Dalam perisai burung Garuda terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Kita bahas dari sila pertama, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Lambangnya atau simbolnya yaitu bintang. Bintang tunggal dengan 5 sudut berwarna emas. Dianggap sebagai cahaya seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan setiap manusia. Nah, dalam kepramukaan juga menerapkan sila pertama Pancasila, yaitu pada Dasa Dharma Pramuka pertama yang bunyinya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat ya, sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol bintang. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila apa saja contoh sikap-sikapnya? Yang pertama, beribadah sesuai agama yang dianutnya. Bisa dilihat, Budi dan Tuti sedang beribadah. Mereka adalah anak yang taat beribadah. Lalu, yang kedua, contoh sikapnya, selalu berdoa sebelum dan setelah makan, karena berdoa merupakan tanda bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rajin merawat tanaman, mencintai tanaman, dan juga mencintai makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang keempat, berbakti kepada orang tua, karena orang tua yang melahirkan kita. Jadi kita harus menghormati, salah satunya kita pamit sebelum berangkat ke sekolah. Contoh lainnya dalam pengamalan sila pertama Pancasila. Ada apa saja? Menuntut ilmu agama, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain, selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya dalam sekolah tidak boleh mencontek. Lalu ada menjaga dan melestarikan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jadi kita tidak boleh misalnya merusak tanaman atau mengganggu hewan. Menjaga ketertiban di tempat ibadah, tidak boleh lari-larian di masjid, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, saling tolong-menolong tanpa membedakan agama, dan memanfaatkan ciptaan Tuhan untuk hal baik. Contohnya kita menebang pohon untuk membuat kerajinan atau membuat peralatan rumah dan lainnya. Lanjut sila kedua, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Rantai emas memiliki mata rantai yang berbentuk persegi dengan jumlah 8 dan berbentuk lingkaran dengan jumlahnya 9 yang saling berkaitan. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Yang berarti apa?
bahwa setiap lelaki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain dan bersatu menjadi kuat seperti rantai. Lalu mata rantai yang menyambung melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila apa saja? Bersikap adil terhadap sesama, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan latar belakang, contohnya suku, pendidikan, fisik seperti bentuk tubuh, rambut, warna kulit, dan lainnya. Saling membantu satu sama lain, berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, memberikan bantuan kepada korban bencana, menjenguk teman yang sakit, termasuk contoh pengamalan sikap sila kedua Pancasila. Lanjut sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Pohon beringin. Kenapa? Pohon beringin berukuran besar untuk berteduh di bawahnya. Artinya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, yang artinya bahwa keragaman suku bangsa menyatu di bawah nama Indonesia. Sila ketiga juga memiliki makna bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Coba dilihat gambarnya, apa saja? Bekerja kelompok mengerjakan tugas. Bekerja sama membersihkan lingkungan kotor. Contoh lainnya, mencintai tanah air, menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu orang berbeda daerah, mendukung dan membeli produk dalam negeri. Kita harus bangga ya, produk atau barang yang diciptakan bangsa Indonesia sendiri. Lalu tidak menyebarkan berita hoaks atau berita palsu, mengenalkan budaya bangsa Indonesia kepada bangsa lain, mengikuti upacara bendera, bekerja sama membersihkan kelas dan lingkungan. Sila keempat berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Itu memiliki makna sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, bahwa rakyat Indonesia harus senantiasa bermusyawarah, berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Berarti kita sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun mempunyai hak individu, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Coba dilihat gambarnya, ada apa saja? Bermusyawarah menentukan ketua RT, bermusyawarah menentukan ketua kelas, mendamaikan teman yang sedang berselisih, bermusyawarah menentukan kelompok belajar. Ada contoh lainnya, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, ikut memberikan suara surat saat pemilu, tidak memaksakan pendapat orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab, memberikan kesempatan anggota untuk tampil atau berpendapat. Nah, Pancasila keempat ini berkaitan dengan musyawarah ya. Dalam kepramukaan, penerapan Pancasila keempat terdapat pada dasar dharma ketiga, yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Nah, bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Masih ingat aturan dalam melaksanakan musyawarah? Salah satunya menyampaikan saran atau pendapat yang baik, jelas, dan sopan, hargai dan hormati pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain.
lalu melaksanakan hasil dengan tanggung jawab. Yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya ada padi dan kapas. Padi melambangkan kebutuhan dasar pangan. Apa pangan? Makanan. Kapas melambangkan kebutuhan sandang atau pakaian setiap manusia. Jadi, makna sila kelima adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila: menjaga fasilitas umum, membayar iuran, membayar pajak, hidup berhemat dan tidak berperilaku boros, rajin belajar dan tidak malas bekerja, menjaga ketertiban lingkungan, menghargai hasil karya orang lain, sikap adil terhadap teman, membagikan tugas kelompok sesuai kemampuan anggota kelompok. Nah, jadi Pancasila memiliki peranan penting ya dalam mengatur kehidupan bangsa dan bernegara. Sila-sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya. Manfaatnya ada apa saja? Manfaat mengamalkan Pancasila: jiwa terasa tenang karena hubungan dengan Tuhan, alam, manusia terjalin baik, tidak terjadi konflik dan perpecahan antar sesama, timbul rasa kasih sayang antar satu sama lain, kehidupan menjadi harmonis, terjadinya kerukunan di masyarakat. Lalu ada kuis. Kita akan menebak contoh perilaku atau sikap sesuai sila Pancasila. Yang pertama, contoh sikapnya berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Termasuk sila keberapa? Sila pertama dengan lambang bintang. Lalu sikap yang kedua, membantu teman kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Termasuk sila keberapa? Sila kedua dengan lambang rantai emas. Lalu sikap yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Sila yang keberapa? Sila ketiga dengan lambang apa? Lambang pohon beringin. Lalu contoh sikap yang selanjutnya, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Contoh sila keberapa? Sila kelima dengan lambang apa? Padi dan kapas. Lalu contoh sikap yang selanjutnya, mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, sila keempat dengan lambang kepala banteng. Oke, dapat dipahami ya. Lalu ibu beri tugas yang pertama, isi tabel sesuai contoh sikap. Ibu sudah berikan contoh sikap atau perilakunya. Nah, kalian cocokkan dengan pengamalan dari sila Pancasila. Kalian tulis lambangnya dan bunyinya. Kerjakan di buku tematik. Materi hari ini sampai di sini. Kita telah mempelajari lagi tentang sila-sila Pancasila, apa saja simbol-simbolnya, dan contoh pengamalan sikapnya. Disimak materinya, dicatat, dan dikerjakan tugas-tugasnya. Dari Ibu terima kasih, tetap semangat, tetap belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.